Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Ananda Generasi Semar. Saya Subandi Latif, Guru Geografi Generasi Semar berkarakter cerdas Ki. Baik, kali ini kita akan belajar Geografi kelas 12 dengan materi penataan ruang kota. Generasi Semar, ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai melalui pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, yaitu kalian diharapkan mampu memahami penataan ruang kota. Yang kedua, setelah pembelajaran kita hari ini, Generasi Semar diharapkan memiliki keterampilan untuk memanfaatkan Google Maps dalam menganalisis penataan kota yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, Generasi Semar, kita lihat dulu, ini ada gambar atau foto kota-kota besar di dunia. Yang pertama, kota Copenhagen yang ada di Denmark, ini di Eropa ya. Yang kedua, kota Jakarta, ibu kota negara kita, Indonesia. Yang ketiga, kota Kobe, ibu kota Jepang, kota yang ada di Jepang. Yang keempat, kota yang ada di Brasil, São Paulo. Nah, dengan melihat 4 gambar kota yang ada di dunia, mungkin Generasi Semar sudah bisa membandingkan dan menarik kesimpulan bagaimana kondisi 4 kota ini. Nah, inilah yang akan kita pelajari ke depan tentang bagaimana penataan ruang yang ada pada kota. Generasi Semar, ada beberapa topik pembahasan yang akan kita pelajari tentang pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, topik pertama kita akan membahas apa itu definisi penataan ruang dan kawasan perkotaan. Yang kedua, apa latar belakang dari penataan ruang kota? Yang ketiga, topik kita tentang tujuan penataan ruang kota. Yang keempat, kita akan membahas nanti tentang lingkup penataan ruang kota. Yang kelima, Generasi Semar, Bapak akan berikan soal latihan untuk interaktif. Dan yang keenam, ada kegiatan Smart Challenge, yaitu bagaimana Generasi Semar menggunakan Google Maps untuk menganalisis tata kota yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, Generasi Semar, kita mulai dengan pengertian atau definisi dari penataan ruang dan kawasan perkotaan. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
dan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021. Penataan ruang itu adalah proses. Jadi dia proses di dalam merencanakan tata ruang. Ya. Bagaimana pemanfaatan ruang dan bagaimana pengendalian pemanfaatan ruang. Jadi ada 3 proses di dalam penataan ruang ini, yaitu bagaimana perencanaan, bagaimana memanfaatkan ruang, dan bagaimana mengendalikannya. Nah, itulah yang dimaksud dengan penataan ruang. Kemudian kawasan perkotaan, apa itu kawasan perkotaan? Adalah kawasan yang kegiatan utamanya itu masyarakatnya berkegiatan sebagian besar. Ya, bukan kegiatan agraris. Jadi sebagian besar masyarakatnya berkegiatan non-agraris, non-pertanian. Jadi di sektor jasa mungkin, perdagangan, industri, itu yang lebih dominan. Tapi tentu ada juga pertanian, tapi lebih sedikit. Ini yang dimaksud kawasan perkotaan. Ya. Kemudian, susunan fungsinya itu lebih dominan berupa pemukiman perkotaan. Karena perkotaan itu, ya ciri khasnya ada populasi penduduk yang banyak. Ini kawasan perkotaan. Kemudian, ada distribusi pelayanan jasa, pemerintahan, sosial, dan kegiatan ekonomi. Nah, ini yang dimaksud dengan kawasan perkotaan kalau menurut undang-undang dan peraturan pemerintah. Nah, berikutnya generasi Semar. Kita akan lihat apa latar belakang sehingga dilakukan penataan terhadap ruang yang ada di sekitar kita. Latar belakangnya itu generasi Semar, yaitu didasarkan pada pemahaman potensi. Ya, bagaimana potensi dan keterbatasan, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Kemudian modal. Dan yang lebih terpenting juga generasi Semar, kenapa mesti ditata ini ruang? Karena tuntunan kebutuhan hidup saat ini. Jadi kebutuhan hidup saat ini ada beberapa tuntunan. Misalnya kita memerlukan kenyamanan, keamanan, dan sebagainya. Ini tuntunan. Maka ditata ini ruang wilayah yang ada di kota. Kemudian ada tuntutan berikutnya, yaitu supaya generasi yang akan datang itu bisa memanfaatkan juga ruang yang ada. Bisa terjaga keberlangsungannya ekosistem yang ada di dalam penataan ruang kota ini. Nah, ini latar belakangnya. Kenapa mesti dilakukan penataan ruang? Nah, berikutnya generasi Semar. Kita akan lihat bagaimana skemanya penataan ruang. Skemanya itu seperti yang kita lihat pada gambar di atas. Ada pengaturan, ada pembinaan, dan yang ketiga harus ada pengawasan di dalam penataan ruang. Jadi misalnya seperti ini generasi Semar. Kondisi awalnya suatu wilayah seperti ini misalnya. Maka harus ada perencanaan ruang dulu dalam bentuk rencana tata ruang wilayah namanya, RT/RW. Apa gunanya? Supaya pemanfaatan ruang ini terkendali dan pengendalian pemanfaatan ruang terkendali. Sehingga diharapkan terjadi kondisi bagaimana yang diharapkan 5 tahun atau 20 tahun ke depan. Sehingga inilah tujuan dari penataan ruang. Nah, pada 5, 10, dan sampai 20 tahun ke depan, itu ditinjau kembali. Ditinjau kembali. Bagaimana perencanaan tata ruang. Nah, inilah skemanya dalam penataan ruang. Dalam mengatur, membina, dan mengawasi penataan ruang. Seperti yang kita lihat pada gambar di atas. Nah, berikutnya, generasi Semar. Kita akan lihat tujuan dari pemanfaatan ruang. Apa itu tujuannya? Yang pertama, agar aman.
masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya yang terlindungi dari berbagai macam hal. Misalnya bencana atau gangguan-gangguan kehidupan masyarakat. Ya, yang disebut spatial resiliency. Kemudian yang kedua, tujuan pemanfaatan ruang ini untuk supaya ada rasa nyaman yang diberikan kepada masyarakat untuk mengartikulasikan nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya. Ya, sebagai manusia dalam suasana yang tenang dan damai. Nah, ini yang disebut spatial livability, yaitu ruang yang nyaman. Yang ketiga, generasi Semar, produktif, yaitu proses bagaimana distribusi berjalan secara efisien, sehingga mampu memberikan nilai-nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, sehingga dia bisa berdaya saing dengan wilayah yang lain. Ya. Nah, ini disebut dengan spatial productivity. Ruang yang produktif. Kemudian yang keempat, apa tujuan penataan ruang? Agar berkelanjutan. Ya. Yaitu kualitas lingkungan fisik ini dapat dipertahankan, bahkan dapat ditingkatkan. Tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, tapi untuk generasi yang akan datang juga. Nah, ini namanya spatial sustainability, yaitu ruang yang berkesinambungan, ruang yang berkeadilan, spatial justice. Nah, inilah tujuan pemanfaatan ruang generasi Semar, yaitu aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Sehingga wilayah yang ada di wilayah perkotaan, ruang yang ada di perkotaan ini perlu ditata supaya kita mendapatkan 4 hal ini. Nah, kita lanjut generasi Semar. Ya. Bagaimana lingkup penataan ruang kota itu? Lingkupnya ada 3 yang berproses. Apa yang berproses generasi Semar yaitu perencanaan. Yaitu bagaimana prosedur penyusunan dan penetapan. Kemudian pemanfaatan. Ya. Bagaimana program dan pembiayaannya. Yang berproses yang ketiga generasi Semar yaitu pengendalian. Ini ada pengendalian. Harus ada pengawasan dan penertiban, penindakan terhadap pelanggar. Ya, penataan ruang. Nah, inilah 3 yang berproses, yaitu perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Inilah 3 lingkup penataan ruang yang saling berproses. Nah, kita akan lihat satu persatu generasi Semar ya. Lihat. Yang pertama, perencanaan ruang kota. Bagaimana merencanakan ruang kota itu? Yaitu suatu pemikiran untuk mencapai tujuan di masa datang yang lebih baik. Dengan mempertimbangkan berbagai usaha sumber daya yang dimiliki, bagaimana supaya efektif, efisien, dan berkelanjutan, ini dengan memperhatikan kendala dan keterbatasan yang ada. Maka dia perlu direncanakan supaya efektif, efisien, dan berkelanjutan. Maka di dalam pembangunan satu wilayah kota, itu harus ada perencanaan ruang kota. Nah, di wilayah kita ada namanya Badan Perencanaan Pengendalian Ruang, Bapelda. Ya, tingkat provinsi ada, tingkat kabupaten ada, tingkat nasional ada. Nah, inilah badan yang bekerja di dalam merencanakan dan melakukan pengendalian ruang. Ya, supaya efektif, efisien, dan berkelanjutan. Nah, masih tentang perencanaan ruang kota. Perencanaan ruang kota ini ada dalam bentuk struktur makro. Ya, struktur makro ini bagaimana memfasilitasi interaksi, keterkaitan kota dan kota yang lain. Ya, bagaimana interaksi antara satu kota dengan desa dan sebagainya. Nah, ini namanya struktur makronya.
ya, berupa jaringan jalannya, interaksi jaringan jalannya, jalan tolnya, listriknya. Nah, ini namanya perencanaan struktur makro. Ada lagi namanya perencanaan struktur mikro kota, yaitu infrastruktur pelayanan publiknya, pelayanan umumnya, infrastrukturnya. Ada lagi namanya perencanaan penggunaan lahan. Ya. Ada lagi namanya pengawasan kawasan-kawasan yang berfungsi lindung. Harus diawasi, harus dilindungi. Kalau ada yang melanggar, harus ditindaki. Nah, ini bagian dari perencanaan ruang kota. Jadi itu generasi Semar ya, diingat ada makro, ada mikro, dan ada penggunaan lahan. Nah, kita lanjut tentang perencanaan kota ini. Ada juga namanya perencanaan guna lahan, yaitu proses melindungi atau meningkatkan kehidupan dan produksi yang menciptakan lingkungan dalam satu kota dan penggunaan pengembangannya yang sesuai, supaya lahannya sesuai. Jadi lingkungan yang terencana ini akan meningkatkan kualitas hidup dan kemampuan beradaptasi. Maka lahan yang ada di perkotaan ini harus ada perencanaannya. Nah, inilah namanya perencanaan guna lahan. Nah, berikutnya generasi Semar. Kita lihat unsur-unsur dari perencanaan guna lahan. Ada 3 yang saling berinteraksi dalam perencanaan guna lahan ini. Yaitu kegiatan, ada masyarakat, ada lokasi. Ya. Jadi 3 ini berinteraksi. Ya, saling berhubungan timbal balik. Kegiatan dan masyarakat ini berinteraksi terhadap lokasi dan sebagainya. 3 hal ini adalah 3 unsur dalam perencanaan guna lahan. Berikutnya kita generasi Semar akan lihat. Ada juga unsur-unsur kepentingan publik dalam perencanaan. Ya. Apa itu unsur-unsur kepentingan publik dalam perencanaan? Yaitu health dan safety, kesehatan dan perlindungan. Yang kedua, convenience, kenyamanan. Yang ketiga, efisiensi, tepat, cermat, berdaya guna. Keempat, equity, permodalan. Dan yang kelima, the environment, dan energi, lingkungan dan energi. Kemudian, visual amenity, yaitu kenyamanan visual. Nah, ini unsur-unsur kepentingan publik dalam perencanaan yang harus diperhatikan. Ya, sehingga dalam perencanaan kita harus memperhatikan berbagai hal ini. Nah, berikutnya generasi Semar. Di dalam perencanaan tata ruang juga semua pihak atau masyarakat termasuk individu atau stakeholder atau kelompok yang memiliki kepentingan atau peran dalam suatu perusahaan atau organisasi ini saling berhubungan dan terikat. Yaitu pemerintah sebagai inisiator karena dia memiliki kekuasaan resmi terhadap sumber daya yang tersedia sangat besar. Kemudian ada publik, ada masyarakat, dan ada swasta. Dan ada perencana. Nah, inilah yang saling terkait generasi Semar. Kemudian selanjutnya kita lihat yang kedua, ya, pemanfaatan ruang kota. Jadi tadi yang pertama itu perencanaan ruang kota. Setelah perencanaan, kita lanjut yang kedua, kita harus tahu bagaimana pemanfaatan ruang kota. Kenapa? Supaya untuk mewujudkan struktur ruang pola yang sesuai dengan rencana tata ruang. Ya. Jadi bagaimana memanfaatkan yang sesuai dengan rencana tata ruang? Inilah pemanfaatan ruang kota. Ya. Dalam pemanfaatan ini ada beberapa tujuan. Yaitu yang pertama untuk menampung kegiatan warga kota dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan mendukung fungsi kota. Kemudian untuk pengamanan kawasan lindung atau kelestarian lingkungan. Ya, seperti pembahasan kita sebelumnya, generasi Semar, kawasan lindung itu adalah wilayah yang ditetapkan fungsi utamanya melindungi kelestarian lingkungan hidup.
yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan, nilai sejarah, budaya bangsa, guna kepentingan supaya pembangunan yang kita lakukan ini berkelanjutan. Nah, ini tujuan pemanfaatan ruang kota. Selanjutnya generasi Semar. Ini ada data. Ya, laporan menurut platform arsitektur Rethinking the Future, RTF. Ya, melaporkan bahwa Jakarta, ibu kota negara kita, itu adalah salah satu ya dari beberapa kota di dunia yang memiliki tata ruang kota yang buruk. Ini penilaian RTF. Ya. Kenapa generasi Semar? Menurut RTF, ibu kota negara kita ini sangat padat sekali jumlah penduduknya. Ya. Ada yang tahu jumlah penduduk kota Jakarta sekarang? Tentu masih ingat ya. Sudah lebih berapa juta? Sudah ya? Sangat padat sekali. Sudah lebih dari 5 juta penduduk ada di satu kawasan. Sehingga kota Jakarta ini kota metropolitan, kota yang jumlah penduduknya besar. Ya. Ditambah lagi wilayah kawasan di sekitarnya juga kota metropolitan, sehingga dia merupakan kawasan megapolitan dengan jumlah penduduk lebih daripada 10 juta. Nah, dengan jumlah penduduk yang sangat padat ini, kota Jakarta ini sulit untuk menampung aktivitas penduduknya yang begitu banyak. Karena menurut RT, ini tidak didesain dengan tata ruang yang sesuai. Kenapa? Menurut RT, ternyata ruang terbuka hijaunya. Kalian paham ya, ruang terbuka hijau itu? Yaitu wilayah yang diperuntukkan ada tumbuh-tumbuhan, tanaman, taman, dan sebagainya. Harus sekian persen dari luas wilayah kota. Ternyata ruang terbuka hijau persentasenya sangat sedikit di wilayah kota Jakarta. Tidak memenuhi sebagai suatu kota yang layak untuk sebuah kota yang ruang terbuka hijaunya memadai. Yang berikutnya, kota Jakarta ini memiliki tingkat kemacetan lalu lintas yang ekstrim. Artinya berlebihan. Ya, kemacetan itu luar biasa terjadinya. Ini menandakan bahwa transportasi di wilayah Jakarta ini tidak diatur dengan baik. Ya. Maka terjadi kemacetan yang luar biasa. Ya. Sehingga menurut RTF ini kota yang penataannya kurang bagus. Ya. Kemudian ada perluasan kota yang tidak terencana dengan baik. Nah, ini menurut laporannya ya. Nah, sehingga mungkin generasi Semar, ibu kota negara kita ini karena berbagai macam permasalahan yang ada. Sehingga pemerintah kita sudah mengambil satu tindakan. Ibu kota negara kita ini harus dipindahkan. Ya. Maka sekarang ibu kota negara kita itu nantinya akan ada di Kalimantan. Ya, sementara dalam proses pembangunan. Semoga ibu kota negara kita yang berikutnya nanti itu penataan ruangnya lebih baik dibanding Jakarta. Sudah ada penataan, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendaliannya yang terencana dengan baik. Itu yang kita harapkan. Ya, sehingga lembaga-lembaga yang seperti RTF ini tidak lagi menilai ibu kota negara kita sebagai kota yang memiliki tata ruang kota yang jelek. Ya. Nah, ini harapan kita ke depan. Semoga penataan ruang ibu kota negara kita berikutnya itu bisa lebih baik. Seperti kita lihat gambar yang berikut ini. Ini adalah kota Seoul yang ada di kota
Korea Selatan. Ya. Ini kota dengan penataan ruang terbaik di dunia menurut MapQuest dan EasyTest. Ya. Mengapa Generasi Semar? Karena dalam perencanaan pembangunan kota Seoul ini, itu menyatukan teknologi dengan tradisi setempat. Sehingga Seoul menjadi indah dipandang mata. Dia memiliki sarana transportasi yang sangat baik. Nah, menurut lembaga ini. Kenapa? Stasiun kereta api yang ada di kota Seoul itu saling terinteraksi satu sama lain, saling terhubung, ya, satu sama lain. Stasiun kereta apinya. Artinya, moda-moda transportasi yang ada di kota Seoul ini itu terhubung. Yang memakai kendaraan pribadi atau kendaraan yang lainnya itu terhubung stasiun kereta api dan sebagainya, sehingga tidak semrawut, ya, tidak terjadi kemacetan. Karena semua sudah diatur, direncanakan dengan baik. Sehingga kota Seoul ini dinobatkan sebagai kota dengan tata ruang yang terbaik. Ya, ini gambarnya. Ya, Generasi Semar, gambar seperti ini kalian kan, kalau kita tidak sempat ke Seoul, kan kita bisa lihat sendiri melalui Google Maps. Ada lagi yang lebih detail kita bisa lihat, Google Earth. Silakan telusuri kota Seoul. Kenapa sih dinobatkan dengan tata ruang yang baik? Kita bisa lihat di Google Earth. Silakan. Atau di video-video YouTube yang ada tentang kota Seoul ini. Silakan Generasi Semar. Apa bagusnya kota Seoul? Silakan telusuri. Ya. Selanjutnya Generasi Semar. Kita akan lihat yang ketiga. Pengendalian pemampatan ruang kota. Nah, setelah tadi yang pertama perencanaan, yang kedua pemanfaatan, yang ketiga pengendalian. Pengendalian dalam bentuk bagaimana? Pengawasan. Yaitu diawasi kesesuaian pemanfaatan ruang. Ya. Yang akan membangun apakah sesuai pemanfaatannya, informasinya sesuai atau tidak. Ada pemantauan, mengamati, mengawasi kualitasnya. Ada evaluasi, menilai kemajuannya. Itu namanya diawasi. Ada penertiban. Penertiban itu tindakan terhadap yang tidak sesuai. Jadi diperiksa, diselidiki, pelanggar tata ruang itu diberi sanksi. Apakah sanksi administratif, sanksi pidana, atau sanksi perdata. Nah, jadi dalam pengendalian ruang ada dua, pengawasan dan penertiban. Nah, selanjutnya Generasi Semar. Ada esensi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, ini ada tabel grafik. Esensinya bagaimana? Kita bisa menyaksikan ini. Tekanan-tekanan yang menyebabkan tidak terpenuhinya target tata ruang yang ideal. Yang idealnya ini kan yang grafik yang berwarna hitam. Idealnya ini kondisi tata ruang yang diinginkan ini grafiknya meningkat. Tapi ternyata misalnya grafiknya yang berwarna merah ini menurun, maka dikatakan terjadi kondisi tata ruang yang semakin buruk. Ya. Jadi dalam pengendalian tata ruang itu, ya ahli-ahli tata ruang juga itu membuat grafik yang seperti ini. Ini adalah strategi dalam perwujudan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk menjamin terwujudnya tata ruang yang sesuai, yang direncanakan. Maka ada esensi dari pengendalian pemanfaatan ruang seperti dalam tabel grafik yang Bapak tampilkan ini. Nah, selanjutnya Generasi Semar. Pengendalian tata ruang ini juga kita bisa melihat contoh seperti gambar di atas. Kalau ada yang melanggar, maka harus ditindaki. Ini foto di Kota Makassar. Dinas Tata Ruang Kota Makassar melakukan penertiban, menyegel bangunan. Kenapa? Karena membangun tidak sesuai dengan aturan atau peruntukannya.
maka harus disegel, dihentikan. Ini namanya pengendalian tata ruang. Ini juga gambar berikutnya, pengendalian tata ruang. Ya. Menurut Tribun, berita Tribun, Bapenda Makassar tertibkan reklame dan bando di sekitar persimpangan. Karena pembangunan yang tidak sesuai harus ditertibkan, diturunkan. Ya. Ini juga ada Satpol PP. Tertibkan pedagang kaki lima yang liar di sekitar kawasan CV. Karena membangun tidak sesuai dengan tata ruang, maka harus ditertibkan. Nah, inilah contohnya generasi Semar. Bagaimana melakukan pengendalian tata ruang? Maka harus ada pengendalian, pengawasan, dan penindakan. Nah, berikutnya generasi Semar. Kita akan melihat perangkat pengendalian pemampatan ruang. Ya, perangkatnya itu melalui pengaturan, regulasi, kebijakan. Ini untuk menerapkan policy power. Perangkatnya juga bisa melalui ekonomi, keuangan sebagai penerapan pajak dan retribusi. Yang ketiga, melalui kepemilikan pengadaan oleh pemerintah. Yang menerapkan eminent domain. Eminent domain ini adalah bahwa pemerintah berwenang untuk mengambil alih properti pribadi untuk kepentingan umum. Seperti tadi kita lihat gambarnya ya, pengendalian. Berikutnya generasi Semar. Ya. Kita lihat contoh pengendalian pemampatan ruang berikutnya yaitu sertifikasi tanah. Ini kita lihat ada gambar sertifikat tanah. Apa gunanya ini sertifikat tanah? Generasi Semar. Ini adalah cara pengendalian supaya ya pemilik bangunan itu memiliki kepastian terhadap penguasaan kepemilikan hak atas tanah. Sehingga di kemudian hari tidak terjadi permasalahan hukum. Sehingga prosedurnya sertifikat itu harus ada akte jual belinya, ada surat pengantar rekomendasi dari camat atau lurah, ada pengecekan. Tanah diukur, dicek oleh Badan Pertanahan Nasional. Nah, supaya dibuatlah sertifikat tanahnya. Nah, ini contoh pengendalian pemampatan ruang juga. Nah, selanjutnya generasi Semar, kita masuk pada soal latihan ya. Ya, kita mencoba pemahaman generasi Semar tentang materi pelajaran kita hari ini. Ini ada soal. Kota A membuat peta rencana tata ruang wilayah untuk tahun 2010 sampai 2030. Pada tahun 2020, Kota A melakukan peninjauan terhadap rencana tata ruang. Jadi pada tahun 2020. Pertanyaannya, RT RW Kota A akan ditinjau kembali pada tahun berapa? Ada yang bisa menjawabnya? RT RW itu ditinjau kembali setiap berapa tahun? Ya, apakah A 2022 atau B 2024 atau C 2025 atau D 2026 atau E 2029. Nah, generasi Semar untuk soal seperti ini ya. Pembahasannya seperti ini. Masa berlakunya RT RW itu adalah 20 tahun. Tetapi setiap 5 tahun dilakukan peninjauan kembali. Jadi ingat ya, setiap 5 tahun dilakukan peninjauan kembali. Kota A sudah melakukan pada tahun 2020. Maka setelah tahun 2020 ditinjau kembali 5 tahun berikutnya ya. Maka 2025 dia harus melakukan peninjauan kembali. Maka jawabannya C atau tahun 2025. Udah. Generasi Semar ya. Bapak kasih lagi contoh soal yang kedua. Ya, mudah-mudahan ada yang bisa menjawab soal ini. Ya. Suatu wilayah pantai berkembang menjadi sebuah kota besar. Perkembangan kota ini jelas akan menimbulkan masalah lingkungan hidup. Yang ditanyakan di sini masalah lingkungan hidup perairan.
Ya, masalah lingkungan hidup perairan yang paling mungkin melanda wilayah kota ini adalah apa? Apakah A, perubahan pola curah hujan, atau B, terjadinya intrusi air laut, atau C, berubahnya pola aliran sungai, atau D, meningkatnya debit limpasan permukaan, atau E, terjadinya banjir sepanjang tahun. Silahkan Generasi Semar, ada yang ingin menjawabnya? Ya, apa masalah lingkungan perairan yang bisa menyebabkan yang melanda wilayah tersebut? Silahkan, ada yang ingin menjawabnya? Ya, mungkin karena jaringan yang kurang bagus sehingga belum ada yang bisa masuk. Ya, karena waktu Generasi Semar, Bapak ke pembahasannya ya, supaya kalian bisa memahaminya. Ya, perkembangan kota itu di wilayah pantai rawan terhadap masalah lingkungan, terutama adalah intrusi air laut. Apa itu intrusi air laut, Generasi Semar? Yaitu ya, peristiwa merembesnya air laut masuk ke dalam pori-pori tanah. Jadi air laut itu kan mestinya dia di laut, di pantai. Tapi ternyata air laut ini merembes masuk, mengganti air yang ada di dalam tanah. Digantikan oleh air laut. Sehingga air tanah itu kan biasanya tidak asin. Yang asin itu air laut. Nah, kenapa biasa kita menemukan ada air tanah itu asin? Itu menandakan air yang masuk ke dalam tanah ini bukan lagi air hujan atau air resapan dari sumber-sumber air di daratan, tapi air yang meresap dari laut masuk mengisi air tanah. Kenapa? Karena penggunaan air tanah pada satu kawasan kota ini sudah sangat berkelebihan. Karena jumlah populasi penduduknya yang sangat besar, maka pemakaian air tanah ini berlebihan. Maka air laut yang masuk mengisi pori-pori air tanah menyebabkan air menjadi asin, ya, air tanahnya. Nah, ini namanya intrusi air laut. Ini adalah masalah yang sering terjadi di kota-kota besar yang berada di sekitar pantai. Jadi jawabannya itu adalah B. Ya, jadi terjadinya intrusi air laut. Selanjutnya Generasi Semar. Kita lihat soal berikutnya. Ya. Bagaimana hierarki atau tingkatan yang tepat dalam rencana tata ruang wilayah. Mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Silahkan, ada yang ingin menjawabnya? Apakah A, yang tertinggi RT RW provinsi, kemudian yang kedua nasional, dan ketiga kabupaten kota? Atau B, RT RW nasional dulu yang tertinggi, kemudian provinsi, atau yang ketiga kecamatan? Atau C, RT RW nasional dulu, kemudian yang kedua RT RW kabupaten kota, kemudian provinsi? Atau D, RT RW nasional, kemudian yang kedua RT RW provinsi, yang ketiga RT RW kabupaten kota? Atau E, RT RW kabupaten kota dulu yang pertama yang tertinggi, kemudian RT RW provinsi, dan yang ketiga RT RW nasional? Yang mana yang menunjukkan tingkatan atau hierarki yang tepat? Ada yang ingin menjawabnya? Silahkan Generasi Semar. Langsung ke pembahasan. Rencana tata ruang wilayah itu bertingkat, berhierarki, dimulai dari RT RW nasional yang tertinggi, kemudian provinsi, kemudian RT RW kabupaten kota. Jadi yang benar adalah jawaban D. Nah, itulah soal-soal latihan untuk materi kita hari ini, Generasi Semar. Nah, kita masuk karena ini merupakan menit-menit terakhir pertemuan kita kali ini. Kita masuk pada bagian Smart Challenge. Kita akan menganalisis penataan ruang kota dengan menggunakan aplikasi Google Maps. Nah, Generasi Semar tentunya semua punya HP, punya Google Maps. Nah, apa yang akan kita lakukan? Ada 3 yang Generasi Semar lakukan. Yang pertama,
siswa dapat mengakses lokasi koordinat kota yang kita tampilkan. Jadi kita nanti mau tahu ya, lokasi koordinatnya kota kita ini berapa. Yang kedua, kita mau tahu bagaimana melakukan penelusuran bagian-bagian kota. Ya, setelah kita tahu lokasinya, kita bagaimana cara menelusuri bagian-bagian kota? Kita pakai Google Maps. Kemudian yang ketiga, siswa diharap cakap untuk membandingkan perbedaan penataan ruang kota sesuai koordinat yang diberikan. Kalian akan membedakan penataan ruang kota yang satu dengan penataan ruang kota yang berikutnya. Jadi 3 hal ini kita akan gunakan di Smart Challenge berikut ini. Bagaimana caranya generasi Smart? Caranya seperti ini. Kita buka Google Maps kita, ya. Jadi Bapak dan Ibu guru pendamping yang ada di kelas, yang Bapak Ibu guru hebat, itu akan membagi peserta berpasangan, 2 orang. Kemudian buka di Google Lens-nya. Ya. Di smartphone-nya ada Google Lens seperti yang ada ditunjuk di panah ini. Ya. Kemudian kunjungi Google Chrome-nya, kemudian klik ikon kamera yang terdapat pada kotak ini. Ya. Klik ikon kameranya. Setelah itu generasi Smart kita coba men-scan barcode yang ada di atas. Ini ada 2 barcode. Barcode-nya kota A, ini kota kedua. Arahkan Google Lens-nya pada barcode ini. Ya. Setelah itu kalian akan mendapatkan link lokasi kota apa yang di barcode tadi. Kemudian yang kedua. Ya, sudah dilakukan? Silahkan generasi Smart ya men-scan barcode yang ada di atas. Kota 1 dan kota kedua. Setelah itu generasi Smart kita melakukan penelusuran lokasi di sekitar titik koordinat yang kita tuju di kota 1 dan kota 2. Caranya kita akan tampilkan, untuk menampilkan 3 dimensi, kita klik ini. Ya. Untuk direction, mengetahui jarak lokasi, kita klik direction yang ada di sini. Kemudian untuk mengetahui koordinat lokasi, kita bisa melihat ini koordinatnya. Ya. Kemudian untuk menuju ke lokasi pengamatan, kita akan ditampilkan seperti ini. Ini lokasi pengamatan kita dari tempat kita sekarang. Nah, ini caranya. Kemudian generasi Smart, kita lakukan, tampilkan dalam 3 dimensi pengamatan. Seperti ini, kita bisa mengamati dalam bentuk 3 dimensi. Kemudian kita gunakan tool navigasi untuk mengeksplorasi lokasi. Ya, kita lihat ini untuk berjalan-jalan di sekitar lokasi, kita tinggal klik navigasinya ini. Nah, itulah caranya generasi Smart. Kemudian generasi Smart, setelah melakukan scanning, kalian Bapak tugaskan untuk pembelajaran berikutnya, tulis nama daerah yang kita amati, tuliskan koordinatnya, berapa jarak lokasinya, jelaskan bagaimana kondisi penataan kota pada 2 lokasi tersebut. Bagaimana jalanannya, bangunannya, pemukimannya, drainasenya, jaringan kelistrikannya. Nah, ini kalian kerjakan setelah pembahasan kita kali ini. Dan selanjutnya generasi Smart, ada lembar kegiatan peserta didik, ini juga kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan setelah pembelajaran kita kali ini. Silahkan di-scan untuk mendapatkan lembar kegiatannya yang kalian nanti akan lakukan bersama Bapak dan Ibu guru hebat. Nah, dengan demikian generasi Smart, karena waktu kita sudah habis, maka generasi Smart, Bapak mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Generasi Smart berkarakter cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.